Yo, balik lagi sama gue Steven dan hari ini gue nggak nge-review mobil walaupun di sebelah gue ada mobil. Tapi ini mobil gue pribadi dan hari ini tuh videonya gue mau ceritain pengalaman gue miara mobil ini dari 2008 sampai sekarang. Nah, di sebelah gue ini mobil gue itu 318i, kode mesinnya dia yang M43 dan dipakai di E36 juga, di 318 yang generasi terakhir. Nah, seperti yang kalian tahu, mobil gue ini nih yang pre-facelift. Jadi kalau kalian yang emang belum tahu, gue jelasin sedikit ya beda dari depannya yang pre-facelift itu kayak gimana. Yang pertama lampu, terus kap mesinnya beda, terus sama bumpernya ini juga beda. Tapi gue pribadi, gue emang lebih demen yang pre-facelift. Jadi kenapa gue ambilnya tuh yang pre-facelift? Lebih, kalau yang menurut gue pribadi aja ya, no offense, yang facelift itu kayak cewek gitu, mukanya kelewat rapi, kelewat cantik gitu. Kalau ini ya dibilang cantik ya cantik, cuman nggak kayak cewek, ya itu aja sih gitu. No offense sekali lagi. Nah terus sekarang kita lihat yuk perawatan apa aja di mesin yang emang udah pernah gue lakuin. Tapi jujur ya mesin ini mobilnya kotor karena memang ini mobil gue pakai harian banget. Dan kenapa gue pilih mobil yang M43 ini nanti gue bakal jelasin sambil kita ngobrol-ngobrol. Sekarang kita lihat mesinnya dulu. Nah, jadi sebelum gue jelasin bagian mesinnya itu, BMW M46 tuh yang 4 silinder ada 3 pilihan mesin. Satu M43 yang ini dari tahun 99 sampai 2002. Kalau di luar start produksinya dari 97. Terus dilanjutin sama N42 yang gosipnya itu katanya gagal ya dalam tanda kutip. Terus satu lagi itu N46. Jadi yang N42 dan N46 itu adanya di varian yang facelift. Nah sekarang kalau kita bicara mesinnya, ini apa aja yang udah gue ganti. Jadi ini mobil nggak pernah mogok, gue pakai nggak pernah mogok. Pernah tapi itu gara-gara overheat. Gara-gara bukan karena kerusakan mesin ya, tapi overheatnya radiatornya pecah. Ini sekali, terus termostat itu juga 2 kali gue ganti ya. Gue pakai dari 2008 sampai sekarang itu udah 2 kali. Terus packing oli nih ya, packing oli udah pernah ganti sekali, ini udah mulai ngiler, udah mesti diganti lagi. Terus di belakang situ gue lupa nama partsnya, dia kayak sambungan gitu, hubungannya ke radiator. Itu ada sekali pecah, tiba-tiba juga langsung overheat. Sensor sih nggak ada masalah, ya paling sama ganti-ganti ini ya, oli gitu, servis rutin gue per 6.000 sih gue gantinya. Terus apa lagi? Oh ini biasa nih udah ganti juga nih. Ini udah ganti sekali kayaknya nih. Panggangan sate ya bilangnya ya. Ini sekali itu udah regas. Nah terus buat kalian yang emang mau beli M46 ini mesti diperhatiin nih. Jadi grillnya ini tuh gampang banget patah. Karena panas tuh dia regas. Ini contohnya di sini ya. Ini udah patah nih. Karena mesinnya ya cukup panas kali ya. Terus grill ininya juga gampang banget patah nih. Terus kendala yang lainnya apa ya? Kalau di mesin sih hampir nggak ada sih. Dan cost-nya itu untuk ngerawat mobil ini tuh nggak mahal. Menurut gua nggak mahal. In general cost mobil ini murah gitu. Mungkin ya kayak mobil-mobil Jepang kali ya. Gitu, nggak, partsnya juga banyak yang aftermarketnya, kalian tahu merek Bear atau Lamforder. Itu juga parts BMW. Terus sama ini lampunya itu berembun nih. Jadi ini udah pernah dibenerin. Berembun terus dia disilen ulang. Udah sih dari mesin-mesin gue sama sekali nggak ada kendala berarti. Timing belt udah pernah ganti. Terus udah nggak ada, sisanya aman bro. Sisanya aman selama gue pakai 13 tahun yang gue ganti ya itu aja gitu. Dan tadi harganya kayak termostat gitu, mungkin
600 sampai 750 ya. 600 sampai 750. Terus parts kalau misalkan kita servis berkala gitu ya, untuk ganti oli, ganti filter udara, busi, itu kurang lebih biayanya sih gue 1,3 lah ya. Dan olinya 4 liter, pasti lebih murah. Ya ganti minyak rem juga itu mungkin per berapa 30.000 atau 20.000 itu gue ganti juga. Udah sih, wiper aman, terus sensor itu aman. Oli ya ada kebocoran yang tadi gue bilang. Oh sama ini, gue baru inget. Ini penyakit seringnya nih, power steering. Ini juga udah mulai rembes power steeringnya. Sambungannya nih, sambungan di tabung power steering sama di sini itu sering banget tuh. Sering banget. Gue udah ganti 2 kali juga sih kayaknya. 2 kali atau 3 kali gitu. Ini. Udah sisanya aman. Oh, terakhir juga gue ada benerin evaporator. Itu harganya selama gue pakai 13 tahun baru mungkin 2 bulan lalu kali gue ganti. Itu harganya 4 juta. Jadi mesti bongkar dashboard dalam ya, evapnya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya, apa aja yang udah gue ubah. Nanti gue kasih tahu. Tapi interiornya ini hampir semuanya masih standar, cuman ada gue tambahin armrest dan apa aja kerusakan yang ada di dalam. Yuk kita lihat. Di dalamnya nih yang udah gue ganti itu adalah ini nih. Ini gue pasangin armrest. Jadi digantinya segini nih. Segini dari sini. Dari bagian tombol hazard sama central lock ke belakang itu diganti. Terus di BMW ini tuh punya kelemahan di interiornya, itu sticky di sininya nih. Biasa ini gampang kena scratch gitu dan bertanda. Tapi punya gue sih jujur ya, dari gue pakai itu gue kalau misalkan buka ini nggak pernah pakai kuku sih, selalu pakai jempolnya gitu. Itu ini di sini, terus di sini juga ini kan diganti. Sebelumnya itu bentuknya bukan cup holder nih. Jadi kayak tempat penyimpanan kecil gitu, dan kayak dasarnya itu dilapisin kayak biasa kan kayak bludru. Nah ini karetnya itu udah hancur deh. Hancur, regas gitu. Terus biasa kalau kalian ngelihat di bagian digital AC-nya itu kayak warnanya beda, terus layarnya rada mengkerut, itu udah dipastikan karena mobilnya sering kejemur gitu. Jadi di mobil ini juga waktu itu kejemur, ini udah ada tanda nih. Di sini dia layarnya udah mulai mengkerut kayak kepanggang gitu sih. Terus yang kelihatan banget di sini nih. Ini kelihatan banget yang di bagian transmisi tuh yang PRND. Nah di sini gue udah kelihatan banget. Nah sejak saat itu tuh ini mobil gak pernah kejemur. Terus yang udah gue ganti juga ini setirnya udah gue retrim. Jadi ini penyakitnya BMW juga ya, M46. Kalau misalkan kalian tahu, setirnya kalau sering kejemur itu dia kayak goyang-goyang gitu loh. Dipegangnya goyang-goyang gitu, kayak gak enak banget. Akhirnya gue retrim. Sama plafon ini udah sempet turun, terus udah ditempel ulang sih. Sisanya nggak ada sih yang gue ubah dari mobil ini sama sekali, semuanya masih standar. Oh terus yang uniknya gue nggak tahu ya, kalau kalian yang punya M46 juga coba boleh tolong sharing atau jelasin. Gue punya itu standarnya joknya kulit, cuma door trimnya ini kain. Gue nggak ngerti. Ada temen gue yang punya M46, door trimnya itu kain dan joknya itu juga senada nih sama kain ini gitu. Nah kalian kalau misalkan emang tahu, ini gue juga lumayan bingung nih karena belinya kan second kan di 2008. Udah sih dari interior itu aja kalian yang mesti perhatiin tuh. Ini juga nih ya, sticky gini nih. Ini kadang-kadang kalau yang udah parah, wah kelihatannya nggak enak banget. Yuk sekarang kita lanjut ke driving experience, kalian gue cerita kenapa gue pilih mobil ini. Oke, jadi ini gue sambil cerita-cerita ya. Tadi ada beberapa hal yang gue lupa buat kelemahan M46. Salah satunya di sini nih. Ini kalau kalian lihat, ininya tuh kayak ya begitu, lepas gitu loh. Kayak kendor mengelupas gitulah bahannya nih. Di semua pilar tuh. Oh di pilar B, ya pilar B juga ada.
ngeriput dikit, mengkeriput ya bener. Terus di belakang ada juga. Nah terus sama tadi gue lupa juga cerita, kalau misalkan kaca ini gue udah ganti 2 kali nih, jadi tiba-tiba kayak nggak bisa nutup, yang pertama nggak bisa nutup, yang kedua kayak ambles gitu, tiba-tiba ambles aja. Nah itu ini biayanya itu 700 sampai 750 ribu, gue lupa. Terus tadi lucunya pas kita mau tes jalan ini, mobil ini tuh 2 kali di starter nggak mau, dan itu kelemahannya antara koilnya kena. Jujur gue belum, selama pakai belum pernah ganti koilnya kena atau fuel pumpnya kena. Kalau koil itu harganya tuh 250 sampai 300 ribu per bijinya untuk mobil ini ya. Kalau fuel pumpnya itu 1,5 sampai 2 juta. Cuman fuel pumpnya ini lebih murah dari punya E36 gitu. E36 harganya di atas itu, dan kalau misalkan kalian yang punya E36 tuh biasanya disaranin ganti fuel pumpnya tuh fuel pump M46, karena selain harganya lebih murah, bensinnya juga lebih deres keluarnya, jadi buat lebih enak lah di bawahnya. Cuman kendalanya kalau di E36 itu lebih berisik fuel pumpnya, mungkin karena M46 peredamannya lebih bagus kali ya. Nah terus sama tadi gue juga ada satu hal yang ketinggalan. Kalau BMW yang 2002 itu, sorry ada 2 malah. 2002 itu gue udah dapet nih sensor parkir nih di belakang, ada sensor parkirnya. Itu standar, dapet 4 titik ya kalau nggak salah ya. Terus sama di buka pintunya itu dia rada naik ya. Kalau misalkan yang sebelumnya itu kan lurus, ini dia kayak diangkat, dia dibukanya tuh rada naik handle-nya. Nah terus sekarang kita lanjut nih cerita kenapa gue pilih M46 ini. Jadi M46 ini itu gue pertama kali naik tuh mungkin dikira yang pre-facelift ini sama persis punya temen gue namanya Edo. Itu di 2003 atau 2004. Terus pertama kali lihat, gila nih mobil kece banget tampangnya gitu, sporty banget. Terus ya bodinya kan nggak terlalu gede ya, mungkin kalau misalkan kita samain sama Vios yang generasi sekarang, ini lebih kecil bahkan menurut gua. Dan kayak bensinnya irit, terus perawatannya gampang dan nggak mahal tuh. Kalian yang emang punya budget nggak terlalu besar, pengen cari mobil pertama BMW, gue lebih menyarankan kalian ke M46 daripada ke E36. Terus di setirnya juga enak banget menurut gue. Bantingannya itu bisa dibilang lebih enak daripada generasi penerusnya E90. Menurut gue ini lebih enak. Sama E36 juga ini lebih enak bantingannya. Cuman soundproofingnya memang seri 3 nggak sebagus itu ya. Cukup oke, cuman memang bukan yang kedap banget gitu. Cukup oke. Terus selain itu di mobil ini tuh yang gue suka lagi dashboardnya sih. Bentuk dashboardnya itu menurut gue enak dilihat dan modelnya simple, enak dilihat, nggak ada banyak yang aneh-aneh. Di sini cuma tombol AC, terus di atasnya head unit yang built-in dari BMW. Udah. Nah, sama dulu pas gue nyari mobil ini, itu tuh ada yang gue baca-baca di forum gitu. Kalau salah satu kelemahan mobil ini itu adalah di dashboard. Jadi indikator bensinnya tuh suka rusak setelah usia 7-8 tahun. Saat itu tuh gue kayak, wah gila, kalau gue dapet nanti amit-amit gue mesti ganti speedometer sih nggak lucu juga. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini sih speedometer gue nggak ada masalah sama sekali. Untuk AC tadi gue udah cerita juga, ini mobil setelah pemakaian 13 tahun gue baru ganti evaporator dan itu udah langsung dingin lagi, enak. Terus posisi mengemudinya itu menurut gue mobil ini walaupun belum ada tilt, tapi ini mobil tuh posisi mengemudinya menurut gue enak, rendah gitu, karena pengatur ketinggiannya tuh range-nya lumayan jauh, jadi kita bisa set keduduk yang paling rendah. Nah
Sama satu hal lagi yang mungkin ini subjektif banget ya gue ya. Jadi gue nyetir mobil ini mobil kan nggak dilengkapi lumbar support ya. Cuman gue ngerasa duduk di punggung sininya tuh enak banget gitu, kayak pas gitu. Apa mungkin pas sama kontur badan gue nggak tahu. Tapi kayak nyetir mobil ini tuh kayak enak aja, punggung bagian bawahnya tuh enak. Apalagi ya, bensin, kalau kita bicara bensin itu mungkin 19 kali ya. Ini mobil pakai Pertalite 19. Terus di setirnya itu feel-nya enak banget. Kayak kita bannya itu sama setir itu terkoneksi. Jadi kalau misalkan kita belokin atau apa, ya dia langsung respon gitu. Udah sih, itu aja paling yang mau gue ceritain soal pengalaman gue punya mobil ini. Selamat kalian kalau misalkan emang lagi nyari mobil ini, tadi perhatiin tuh kayak grill, hal-hal kecilnya tuh juga lumayan juga gitu. Kalau worth it sih jelas worth it lah. Gue pakai mobil ini 13 tahun tak. Jadi itu udah melambangkan ini mobil tuh se-worth it itu gitu. Ya tenaga, ya bicara tenaga, ya gue orangnya nggak suka ngebut. Terus bicara tenaga itu, ini mobil ya pas aja sih. Memang mungkin bagi beberapa orang ini underpower, tapi menurut gue orangnya nggak suka ngebut. Kalau nyetir nyantai gitu, paling 100-120 gitu. Ini udah cukup banget gitu. Dan informasi tambahannya, ini mobil gue nggak pernah ganti shock breaker dari pertama kali gue beli. Belum ada kendala apa-apa. Tapi untuk terot dan ball joint itu udah. Nah, nanti di akhir video gue bakal breakdown biaya apa aja yang udah pernah gue keluarin untuk mobil ini. Nanti itu buat masukan deh tuh buat kalian yang emang lagi nyari M46, karena ini mobil nyari yang kondisinya udah bagus juga udah susah. Ini mobil gue sih juga kondisinya nggak bagus sih, biasa aja lah gitu, karena emang pakai harian. Tapi untuk mobil harian seenak ini gue rasa pilihannya sedikit ya. Dan ini dari segi tampang, dari segi irit, dari segi handling, dari segi nyaman, dari segi prestige juga ini BMW kan, ini kayak oke banget lah. Itu udah paduan yang pas banget. Biaya perawatannya juga murah banget. Jadi kalau kalian yang nganggep BMW itu mahal, ya mungkin kalau generasi S90 ke atas iya kali ya, gue nggak tahu juga, takut salah. Tapi untuk M46, E36 itu masih sangat affordable banget. Thank you yang buat udah nonton video ini. Kalau kalian suka, boleh tolong kalian subscribe channel ini. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. See you on next video. Adios.